Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kembali lagi di channel Jiwa Tutor, tempat berkumpulnya para youtuber pemula. Seperti biasanya saya akan bahas tentang YouTube. Banyak youtuber baru yang masih berpikiran salah atau kurang paham tentang algoritma YouTube ya kawan-kawan. Nah, di video ini saya akan bahas dan juga cara mendalami tentang bagaimana algoritma itu sebetulnya bekerja. Dan saya juga akan bahas atau meluruskan paham tentang algoritma YouTube yang selama ini beredar di kalangan YouTuber, khususnya YouTuber pemula. YouTube itu intinya adalah sebuah software atau aplikasi yang dibuat oleh programmer, jadi saya bisa lebih menganalisis seperti apa algoritma YouTube itu. Nah, sebetulnya apa sih algoritma itu? Algoritma dalam programming sebetulnya hanya langkah-langkah atau prosedur ya kawan-kawan, atau logika untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan atau kita harapkan. Untuk menghasilkan nilai 4 tentunya kita bisa menggunakan rumus 2 tambah 2 ya. Nah, itulah contoh yang paling sederhana kawan-kawan. Nah, kalau dalam sebuah aplikasi itu tentunya enggak cuma 2 tambah 2 ya kawan-kawan. Jadi algoritma ini pada dasarnya cuma programming code atau kode programming yang dijalankan oleh komputer, jadi bukan robot jahat seperti yang kita pikirkan ya kawan-kawan. Dan yang namanya algoritma dalam programming memang bisa dihack atau dieksploitasi kalau memang ada celah ya sobat. Nah, jadi algoritma itu bukan teknik atau cara untuk mendapatkan views. Algoritma YouTube itu tidak dibuat untuk membantu kreator atau untuk membantu YouTuber dalam mendapatkan views ya kawan-kawan. Tapi algoritma YouTube dibuat untuk penonton. Tujuannya supaya penonton itu bisa menambahkan video yang memang diinginkan mereka. Dia memiliki potensi untuk bisa memuaskan mereka video-video yang tampil di beranda atau di halaman penelusuran atau di tempat-tempat lainnya. Itu semuanya sudah diset sama algoritma YouTube berdasarkan apa yang kita suka, walaupun enggak 100% akurat ya, kadang juga ada salahnya. Nah, jadi apa yang tampil di beranda misalnya itu akan berbeda dari orang ke orang. Dan algoritma YouTube memilih video yang ditampilkan untuk kita itu dengan melihat histori tontonan kita di masa lalu ya. Nah, kalau misalnya kita baru pertama kali masuk ke YouTube, misalnya baru daftar, biasanya yang muncul itu adalah video-video yang populer ya. Tapi seiring dengan kita menonton video-video, terus kita juga melakukan pencarian, nah algoritma itu akan lebih tahu apa yang kita suka nanti. Lama-lama yang muncul itu akan berdasarkan apa yang kita suka di masa lalu. Biasanya video-video yang memang berhubungan dengan apa yang telah kita tonton, atau video-video dari channel-channel yang memang sering kita tonton ya kawan-kawan. Algoritma YouTube pun bisa merekomendasikan video kepada kita dari channel yang belum pernah kita lihat sebelumnya ya kawan-kawan. Dan bahkan video dengan topik yang belum pernah kita tonton sebelumnya. Ini karena algoritma YouTube akan merekomendasikan video lain yang sering ditonton secara bersamaan dengan video yang kita suka. Misalnya saya suka nonton video A, lalu algoritma YouTube mengetahui kalau kebanyakan menonton video A ini ternyata suka juga nonton video B ya. Nah, video B ini bisa merupakan video dari channel yang sama dengan channel video A, atau bisa juga dari channel yang berbeda ya. Tapi dari video B pun ini bisa berkaitan dengan topik video A, karena kebanyakan orang itu cenderung menyukai topik berkaitan dengan topik yang disukainya. Tapi tetap ada kemungkinan kalau topik video B itu bisa jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan video A. Berkaitan atau tidak, kalau algoritma YouTube tahu kebanyakan penonton video A itu ternyata suka dengan video B, maka algoritma YouTube akan merekomendasikan video B kepada saya dan juga kepada penonton video A lainnya yang belum nonton video B. Video B ini bisa muncul di beranda penonton video A yang belum nonton video B, atau bagian dari rekomendasi video. Video yang ditonton bersamaan biasanya lebih sering muncul di bagian rekomendasi video ya kawan-kawan. Nah, jadi hal ini bisa kita manfaatkan untuk mengekspos channel kita kepada penonton-penonton baru. Karena YouTube menilai kepuasan penonton, jumlah like, share, suka atau tidak suka, dan jumlah subscriber yang didapat oleh suatu video adalah indikasi kepuasan yang dilihat juga oleh algoritma YouTube. Bahkan nilai interaksi pada elemen layar akhir pun
bisa dipertimbangkan sebagai kepuasan oleh algoritma YouTube. Hal ini menandakan kalau ada beberapa viewer yang nonton sampai habis ya, dan setelah itu mereka terusin nonton lagi video yang lainnya. Ini berarti indikasi kalau mereka suka dengan videonya alias betah nonton ya kawan-kawan. Interaksi penonton pada opening video pun sangat mempengaruhi keputusan algoritma YouTube ya kawan-kawan. Kalau belum 1 menit video diputar tapi penonton yang tersisa hanya 10% atau 20% nya saja, apalagi kalau dalam 30 detik pertama 70% orang yang klik untuk nonton memutuskan untuk tidak melanjutkan nonton. Ini berarti video dianggap gagal untuk mempertahankan penonton oleh algoritma YouTube ya kawan-kawan. Jadi luangkan lebih banyak waktu untuk bikin video opening yang menarik, yaitu yang mampu menyulap para viewer dan membuat mereka untuk terus melanjutkan nonton. Apa yang harus kita usahakan, minimal 50% viewer masih mau bertahan sampai 1 menit pertama dan 70% viewer masih bertahan hingga 30 detik ya kawan-kawan. Apalagi saat ini YouTube punya fitur autoplay ya kawan-kawan, yang memungkinkan viewer melihat videonya sebelum mengeklik pada mode preview. Subtitle itu ditampilkan. Jadi usahakan ucapkan hal yang sangat menarik ya kawan-kawan di opening video. Jika memungkinkan, upayakan juga untuk menampilkan visual yang menarik di opening video. Lalu jangan lupa untuk tambahkan drama yang keren ya kawan-kawan. Algoritma itu pun melihat faktor-faktor lain seperti top, momen, lonjakan atau spek, dan juga penurunan. Tapi yang lebih penting untuk diperhatikan berapa banyak viewer yang bertahan nonton sampai habis. Skill yang harus kita asah sebagai content creator. Bagaimana caranya minimal 30% penonton mau menonton sampai habis, apalagi kalau sebuah video itu bisa mempertahankan 50% penonton sampai akhir, maka performa video akan lebih bagus lagi ya kawan-kawan. Jadi algoritma YouTube itu melihat banyak faktor atau banyak metrik, termasuk metrik-metrik yang tidak kita ambilkan di analitik ya kawan-kawan. Tapi garis besarnya kita bisa lihat di analitik. Lalu saat membaca analitik dan hanya melihat referensi tonton rata-rata atau keterkaitan di 24 jam pertama saja ya kawan-kawan, atau di 28 hari awal saja, tapi kita lihat juga performa dan waktu ke waktu, termasuk di periode yang berbeda-beda. Seiring dengan berjalannya waktu, performa suatu video itu bisa berubah-ubah ya kawan-kawan. Nah, dari hasil eksperimen saya katakan kalau channel kecil pun bisa mulai berkembang tanpa harus bikin banyak video. Tapi untuk mempertahankan dan meningkatkan perkembangan yang terjadi, kita harus selalu upload video baru secara rutin ya kawan-kawan. Nah, kenapa algoritma YouTube itu hanya merekomendasikan video-video yang memang memiliki performa bagus atau video-video yang cenderung bisa memberikan kepuasan sama viewer? Nah, tujuannya adalah supaya banyak viewer yang betah diam di YouTube, artinya banyak viewer yang berlama-lama untuk nonton video-video di YouTube. Nah, kalau bisa banyak viewer atau pengguna YouTube itu betah nonton YouTube, maka akan lebih banyak pebisnis yang tertarik memasang iklan di YouTube kita. Jadi walaupun kita udah melakukan optimasi metadata, pakai kata kunci segala macam ya, kalau memang performanya jelek, video bakal jarang direkomendasikan. Nah, jadi kalau video kalian memang jarang dapat view, berarti masih ada yang harus diperbaiki ya kawan-kawan. Nah, jadi yang penting untuk diketahui, kita bisa saja dapat performa video yang bagus, tapi viewsnya nggak terlalu banyak. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya kawan-kawan. Faktor lain di YouTube itu juga mengumpulkan data-data ya teman-teman, tapi data tersebut nggak bisa kita lihat karena tidak ditampilkan di analitik ya. Itu adalah data survei. Jadi YouTube itu suka melakukan survei ya, misalkan kita baru nonton suatu video, kadang di beranda itu muncul suatu survei tentang video yang baru saja kita tonton. Nah, survei ini enggak selalu muncul ya kawan, tapi munculnya jarang sekali kalau ternyata hasilnya jelek. Walaupun retensi dan rasio kita yang bagus, tapi ternyata dari hasil surveinya banyak yang tidak puas dengan survei tersebut, maka rekomendasi untuk video tersebut bisa dikurangi oleh algoritma YouTube. Karena suatu video yang retensinya bagus itu belum tentu bisa benar-benar memberikan kepuasan. Sebagai contoh, kayak kita lagi nonton komedi, kita sudah nonton nunggu-nunggu sampai selesai, ternyata komedinya nggak lucu ya kawan-kawan, cuma gitu doang. Sama juga dengan video YouTube, udah ditunggu-tungguin ternyata videonya cuma gitu doang, dan akhirnya juga mungkin kita dislike. Terus pas surveinya muncul kita bilang video itu jelek. Yang paling saya sarankan saat membangun channel YouTube itu jangan terlalu fokus dengan algoritma YouTube ya kawan-kawan.
Yang harus kita fokuskan itu sebagai konten kreator adalah bikin konten yang bagus untuk target, apakah target audiens Indonesia itu jumlahnya kecil atau besar. Sampai di sini saja sharing saya hari ini, semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.